Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan Ibu jelaskan tentang materi interseksi dan konsolidasi di masyarakat. Nah, jadi sebelumnya kalian harus tahu terlebih dahulu tuh apa itu interseksi. Jadi interseksi itu adalah pertemuan atau persilangan keanggotaan baik dari segi keagamaan, suku, ras, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin, serta pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, kemudian bergabung dan membentuk kelompok sosial. Kemudian menurut Surjono Sukamto, interseksi adalah persilangan atau pertemuan keanggotaan suatu kelompok sosial dari berbagai seksi dalam kelompok masyarakat yang majemuk. Kemudian anak-anak perlu kalian ketahui bahwa gambar di atas yaitu merupakan interseksi antar etnis dan agama. Maksudnya gimana? Nah, jadi dalam masyarakat itu kan berasal dari berbagai macam suku. Contohnya di situ ada suku Minang dan suku Jawa. Di situ terdapat pertemuan antar suku tersebut sama-sama beragama Islam. Kemudian Ibu akan menyebutkan contoh lain. Misalnya ada orang dari suku Jawa, kemudian ada suku Bali dan suku Batak. Kemudian mereka sama-sama sebagai pegawai negeri sipil. Nah, itu disebut interseksi antar etnis dan juga pekerjaan atau profesi. Kemudian ada contoh lain, yaitu misalnya siswa di SMA Kebak Kramat ini ya, ada laki-laki ataupun perempuan. Itu menunjukkan interseksi sosial karena perbedaan jenis kelamin. Tapi mereka sama-sama merupakan siswa dan siswi dari SMA Kebak Kramat. Kemudian contoh selanjutnya adalah ini, misal kampus saya juga termasuk salah satu contoh terjadinya interseksi sosial karena mahasiswa di kampus saya itu biasa berasal dari macam-macam suku dan agama. Nah, kesamaan yang kita miliki adalah sama-sama kuliah di Universitas 11 Maret, seperti itu. Kemudian untuk saluran atau sarana interseksi sosial, yaitu ada dari hubungan ekonomi dan hubungan sosial. Hubungan ekonomi ada perdagangan, perindustri, kemudian pelabuhan dan pasar. Kemudian hubungan sosial ada perkawinan, kemudian ada pendidikan dan juga bahasa. Selanjutnya akan Ibu jelaskan mengenai dampak positif dan negatif dari interseksi sosial. Yang pertama dampak positif dulu ya, yang itu adalah meningkatkan solidaritas. Karena apa? Individu yang berasal dari suku, ras, agama, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan juga pekerjaan yang berbeda bergabung, kemudian membentuk kelompok yang berdasarkan kriteria tersebut. Yang kedua, yaitu mendorongnya terjadi integrasi sosial. Nah, Ibu ingatkan lagi, yaitu integrasi sosial adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kemudian untuk dampak negatifnya yaitu memicu konflik. Nah, jika terdapat perbedaan yang lebih menonjol dan semakin tajam. Yang selanjutnya adalah konsolidasi. Konsolidasi sendiri yaitu adalah penguatan atau peneguhan hubungan keanggotaan anggota-anggota masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial melalui tumpang tindih keanggotaan. Hal ini dapat dilakukan karena adanya persamaan tertentu di antara kelompok-kelompok sosial terkait. Nah, kemudian pada gambar di atas itu ada dua buah kelompok ya anak-anak. Kelompok A yaitu adalah kelompok Bugis, bekerja sebagai nelayan dan Islam. Kemudian kelompok B yaitu adalah dari Flores, kemudian bekerja sebagai pegawai dan Katolik. Jadi di sini kata kunci adalah sama-sama. Nah, di situ yang A itu kan sama-sama nelayan, yang B itu sama-sama pegawai, seperti itu. Nah, contoh lain yang bisa Ibu sebutkan adalah perkumpulan ikatan mahasiswa di suatu universitas sesuai dari daerah asal masing-masing mahasiswa. Jadi ada ikatan mahasiswa Surakarta, ada ikatan mahasiswa Magelang, ada ikatan mahasiswa Temanggung, seperti itu karena mahasiswa itu berkumpul berdasarkan kesamaan daerah asal, seperti itu. Yang selanjutnya adalah dampak positif dan negatif dari konsolidasi sosial. Dampak positifnya itu menimbulkan rasa senasib sepenanggungan karena kan mereka berkumpul bersama-sama sesuai dengan kesamaan. Nah, kemudian solidaritas yang dapat memperkuat antar anggota himpunan. Kemudian untuk dampak negatifnya itu adalah menimbulkan sikap antipasi dan kecurigaan terhadap organisasi lain ya. Jadi juga dapat memicu terjadinya konflik.
Yang selanjutnya adalah akibat konsolidasi dan interseksi terhadap diferensiasi dan stratifikasi sosial memunculkan yang pertama primordialisme, yang kedua etnosentrisme, yang ketiga adalah politik aliran. Yang pertama, primordialisme, yaitu adalah suatu paham yang mendasar yang pertama kali dikenal dalam proses pertumbuhan seorang sehingga membentuk pola perilaku khas dalam kelompoknya. Kemudian adalah hal-hal yang menyebabkan timbulnya primordialisme. Yang pertama adanya kecintaan yang mendalam terhadap kampung halaman atau tempat asal. Kemudian adanya sesuatu yang dianggap istimewa, bernilai lebih oleh warga kelompok sosial tertentu. Adanya tekad yang kuat untuk mempertahankan eksistensi kelompoknya. Kemudian ada nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Nah, contoh dari primordialisme itu adalah misalnya ada gerakan sosial separatis, ada GAM, UPM, RMS seperti itu, atau terdapat kelompok masyarakat yang menganggap agamanya paling baik. Kemudian adanya gerakan ISIS yang mengatasnamakan agama Islam seperti itu. Nah, kemudian akibat adanya primordialisme sendiri yaitu adanya timbulnya kesenjangan hubungan antar kelompok yang mendorong ketegangan, kemudian menghambat konsolidasi berbagai kelompok menuju proses integrasi, kemudian mendorong sikap fanatisme. Yang selanjutnya, etnosentrisme, yaitu adalah sikap atau paham yang menganggap bahwa budaya masyarakatnya lebih tinggi dibanding dengan budaya lain. Jadi mereka mengunggulkan budayanya sendiri. Contoh dari etnosentrisme adalah adanya tragedi sampit di anak-anak, yaitu antara suku Madura dan Dayak, di mana terdapat kecemburuan ekonomi antara suku Madura sebagai pendatang dan Dayak sebagai penduduk asli. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah melakukan bullying, mengecek atau menjauhi teman yang berasal dari Papua hanya karena kulit dan mereka yang cenderung lebih gelap dan rambutnya ikal dan keriting. Selanjutnya untuk contoh etnosentrisme sendiri yaitu masih adanya karakter masyarakat Indonesia yang memaknai perbedaan dengan membandingkan kepercayaan mana yang paling benar. Kemudian yang selanjutnya adalah politik aliran. Politik aliran sendiri adalah kegiatan politik praktis anggota masyarakat akibat munculnya statement primordial. Politik aliran merupakan bentuk kegiatan politik yang berorientasi pada loyalitas terhadap kelompok aliran atau etnik.